Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini, pada awal tahun 2025 ini, Iyo Irwan kembali akan melakukan tutorial tentang pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Pada saat ini, Iyo Irwan login dengan akun kepala sekolah. Iyo Irwan akan memberikan tutorial cara mengisi rencana pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah di tahun 2025. Tutorial ini hanya sebatas gambaran saja. Teman-teman nanti bisa mengisi sendiri sesuai dengan kemauan dan harapan masing-masing. Ini hanya contoh yang mungkin nanti bisa memberikan gambaran lengkap dari awal sampai akhir perencanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, di sini di awal sini kita lihat periode pengelolaan kinerja masih Juli sampai Desember, maka perlu kita ubah periodenya dengan ganti periode. Kita pilih Januari sampai Desember 2025. Setelah periode berhasil diganti, karena kita akan melakukan perencanaan pengelolaan, maka kita menuju menu kepala sekolah sebagai pegawai. Selanjutnya, kita akan mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Nah, sebelum memulai perencanaan, kita akan konfirmasi terlebih dahulu. Kita lihat untuk data kita, nama, NIP, status, pangkat, golongan, jenjang jabatan, dan satuan induk sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, klik edit. Jika sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Kalau klik edit nanti seperti ini. Nah, yang bisa kita ubah adalah pangkat, golongan, dan jenjang jabatan. Kemudian kalau sudah diubah, klik simpan. Kalau sudah sesuai, klik data sudah sesuai. Kemudian kita ditampilkan pemberitahuan atau pop-up informasi apakah data diri Anda sudah benar, nama, NIP, status, pangkat, jabatan, dan satuan pendidikan induk. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja, pastikan sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, silahkan klik data sudah benar. Jika masih ada kesalahan, klik cek ulang. Karena data saya sudah benar, saya klik data sudah benar. Kemudian kita akan diarahkan ke perencanaan kinerja. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Ini sama persis dengan perencanaan kinerja tahun 2024. Ada 8 dimensi kepemimpinan pembelajaran yang bisa dipilih oleh kepala sekolah. Silahkan untuk dipilih salah satu. Nah, misalkan kita memilih memandu perencanaan pembelajaran. Namun sebenarnya kita bisa melihat di rapor pendidikan apakah hasil kita nanti sudah sesuai atau belum. Kita perlu login tentunya. Nah, kita bisa lihat di sini di rapor pendidikan di bagian unduh rapor pendidikan. Kemudian kita buka. Dan nanti akan ada laporan-rapornya, kemudian di bagian poin D kalau tidak salah
Poin D itu adalah kepemimpinan pembelajaran. Nah, di kualitas pembelajaran, manajemen, dukungan, metode, refleksi perbaikan, nah, refleksi praktik, kepemimpinan, visi misi. Nah, inilah yang nanti bisa kita jadikan data untuk memilih. Tapi sebenarnya mau dipilih yang mana saja pun boleh sebenarnya. Misalnya saya pilih nih, misalnya presentasi program sekolah. Kalau sudah memilih, kemudian kita bisa klik simpan draft atau ke pengembangan kompetensi. Nah, di bagian pengembangan kompetensi ini berbeda dengan tahun 2024 yang lalu. Kalau di tahun 2024 kita harus memilih pengembangan kompetensi dengan poin-poin yang minimal 32 poin. Untuk tahun 2025 ini kita cukup memilih satu saja pengembangan kompetensi ini. Lalu tips yang perlu kita lakukan ini adalah kita bisa melakukan pengecekan pada refleksi kompetensi kepala sekolah. Atau nanti teman-teman bisa milih salah satu yang mungkin jadi fokus utama peningkatan kinerja kita terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, misalkan saya pilih yang ini misalkan. Misalkan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa menuju ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini, kita memilih indikator perilaku, salah satu. Kemudian, perwujudannya kita juga memilih salah satu. Sampai nanti di semua aspek, nanti bisa dipilih salah satu. Jadi ini nanti bisa dikoordinasikan dengan tim penilai juga, karena ini adalah diskusi perencanaan. Nanti juga bisa diubah sebelum dikirim. Jadi nanti teman-teman bisa baca, ini hanya contoh ya. Mungkin saya juga akan baca ulang nanti. Kemudian kita bisa klik ke rangkuman. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Rangkuman perencanaan kinerja kita. Jadi ada rencana hasil kerja utama atau RHK-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ada perilaku. Kita bisa klik kumpulkan atau kita klik ubah. Kalau kita klik ubah akan menuju ke depan. Terus ini ke sini. Nah, saya akan coba klik simpan draft dulu. Nah, dengan mengklik simpan draft, ini nanti kita bisa melakukan perubahan di lain waktu, sehingga nanti kalau hasil diskusi dengan atasan, misalnya pengawas sekolah yang bertugas mendampingi sekolah atau satuan pendidikan, nanti memberikan masukan sebelum kita kumpulkan, nanti bisa kita ubah. Nanti perencanaan ini batas pengumpulannya adalah tanggal 31 Januari 2025. Dan nanti kalau sudah dikumpulkan tentunya tidak bisa diubah lagi, karena untuk kepala sekolah ketika sudah dikumpulkan maka rencana ini otomatis disetujui. Jadi tidak seperti guru, kalau guru itu kan nanti harus dicek oleh kepala sekolah dan nanti guru juga harus melakukan kesepakatan. Jadi nanti kalau disepakati baru bisa selesai.
Kalau kepala sekolah tidak. Jadi nanti kalau sudah dikumpulkan secara otomatis disetujui oleh dinas. Jadi seperti itu. Semoga informasi terkait dengan cara mengisi rencana pengelolaan kinerja kepala sekolah di tahun 2025 ini bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya untuk paket lengkapnya. Kemudian sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dari Iyo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.